Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar dan mempraktekkan tentang fungsi if. Di mana fungsi if ini kita gunakan adalah untuk menentukan suatu keputusan atau ketentuan jika syaratnya terpenuhi. Seperti contoh tabel ini, nilai-nilai ini akan dinyatakan tuntas apabila nilainya lebih besar atau sama dengan 72. Jadi ada syarat, ada ketentuan. Itulah fungsi if. Dan pada fungsi if ini insya Allah kita akan belajar tentang 3 fungsi. Fungsi if tunggal, fungsi if ganda, dan fungsi if gabungan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan mempraktikkan tentang fungsi if tunggal, di mana hanya ada satu syarat, ada satu ketentuan atau satu keputusan. Kita langsung masuk pada rumusnya, sama dengan if buka kurung logical test ini adalah syaratnya. Syaratnya di sini adalah nilai harus lebih besar atau sama dengan 72. Sedangkan alamat nilai ini ada di kolom nilai atau ada di O4. Kita langsung klik seperti ini. Kemudian lebih besar atau sama dengan 72. Ini adalah logical testnya. Kemudian pemisah. Pemisahnya di sini menggunakan titik koma. Kita perhatikan di bawahnya ini. Kalau misalnya di bawahnya ini, di panduan ini pemisahnya menggunakan koma, maka tinggal ikuti saja menggunakan koma. Karena kebetulan di sini menggunakan titik koma, jadi saya gunakan titik koma. Kemudian selanjutnya adalah value if true. Value if true ini adalah keputusannya. Artinya kalau memenuhi syarat ini maka dinyatakan tuntas. Tanda petik tuntas. Kemudian tanda petik lagi. Jadi kata tuntas ini harus diapit oleh 2 tanda petik. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah kata atau sebuah huruf, sehingga harus diapit oleh 2 tanda petik. Kemudian pemisah lagi. Value if false artinya kalau tidak memenuhi syarat maka dinyatakan belum tuntas. Tanda petik lagi, belum tuntas. Tanda petik, tutup kurung. Jadi kalau kita terjemahkan seperti ini, jika nilai pada sel O4 lebih besar atau sama dengan 72, maka dinyatakan tuntas. Jika tidak, maka dinyatakan belum tuntas. Jika tidak di sini maksudnya jika tidak memenuhi syarat. Artinya nilainya tidak lebih besar atau tidak sama dengan 72 sehingga dinyatakan belum tuntas. Kemudian tekan enter. Maka hasilnya di sini adalah tuntas. Kenapa? Karena di sini nilainya adalah 72, artinya memenuhi syarat. Karena syaratnya dinyatakan tuntas adalah lebih besar atau sama dengan 72. Kemudian untuk rumus di bawahnya ini kita lakukan copy paste. Caranya pastikan sel yang sudah kita buatkan rumus tadi aktif seperti ini. Kemudian arahkan kursor pada pojok kanan bawah sampai muncul icon plus seperti ini. Kemudian kita bisa tekan dan drag ke bawah seperti ini, atau bisa kita menggunakan cara yang lebih cepat. Setelah muncul icon plus seperti ini, kita klik 2 kali. Nah, ini akan lebih cepat ketimbang kita melakukan drag seperti tadi. Jadi ini merupakan hasil dari rumus if yang setelah kita buat. Di sini ada beberapa yang tidak tuntas, yaitu nomor 4, nomor 6, nomor 9, dan nomor 10. Ini tidak tuntas karena nilainya tidak memenuhi syarat.
artinya tidak lebih besar atau tidak sama dengan 72. Contoh yang kedua, di sini ada tabel rata-rata rapot, di mana kalau rata-rata rapotnya lebih besar atau sama dengan 80, maka dinyatakan masuk IPA. Artinya, untuk masuk IPA, syaratnya rata-rata rapot harus lebih besar atau sama dengan 80. Rumusnya sama dengan if buka kurung, logical testnya adalah rata-rata rapot, klik langsung seperti ini, kemudian lebih besar atau sama dengan 80. Pemisahnya titik koma, value if true, jika memenuhi syarat, tanda petik IPA, kemudian titik koma lagi, jika tidak memenuhi syarat, IPS, kemudian tutup kurung. Kalau kita terjemahkan seperti ini, jika nilai rata-rata rapot pada sel C4 lebih besar atau sama dengan 80, maka dinyatakan masuk IPA. Jika tidak atau tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan masuk IPS. Kita tekan enter. Jadi hasilnya ini dinyatakan masuk IPA karena nilai rata-rata rapotnya adalah 82. Sedangkan syarat untuk masuk IPA, nilai rata-rata rapot harus lebih besar atau sama dengan 80. Kemudian untuk rumus di bawahnya ini kita lakukan seperti tadi, copy paste seperti tadi. Pastikan selnya aktif seperti ini, kemudian arahkan pada pojok kanan bawah sampai muncul icon plus. Kita klik 2 kali atau tekan dan seret ke bawah. Biar lebih cepat, saya lakukan klik 2 kali. Jadi ini merupakan hasil dari rumus yang telah kita buat tadi. Di sini nomor 1 masuk IPA karena memenuhi syarat, kemudian nomor 2 masuk IPS. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Nilai rata-rata rapotnya 78. Sedangkan untuk masuk IPA, rata-rata rapotnya harus lebih besar atau sama dengan 80. Jadi saya kira ini cukup penjelasan tentang if tunggal, di mana hanya ada satu syarat, satu ketentuan. Sedangkan untuk penjelasan tentang if ganda dan if gabungan, insya Allah kita akan pelajari dan praktekkan pada kesempatan yang lain. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.